kan? Karena salah satu moto di kita di sini Poktan Al-Ikhlas itu di sholat 5 waktu berjamaah, diusahakan berjamaah. Nggak sholat nggak bisa jadi anggota sini. Motivasi dari Poktan di sini itu mengajak kita semua, terutama generasi muda, lebih mengedepankan skill. Jadi nggak cuma teori. Saya selalu, slogan kami itu selalu bilang, ayo bah, ayo dicoba, jangan menyerah, ayo bah, ayo dicoba. Ya kan, siapa yang sabar dalam proses, insya Allah sukses. Kuncinya sukses itu melawan kemalasan. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Artinya, kita mau kerja nggak ada motor, pakai sepeda, pakai buat kerja. Supaya tempat ini bermanfaat untuk masyarakat, menjadikan tempat yang bermanfaat, artinya penuh keberkahan ya. Bisa menghasilkan, bisa membangkitkan ekonomi umat, juga bisa untuk belajar mereka-mereka yang tidak memiliki pengalaman kerja atau dalam bidang pertanian maupun perikanan maupun perkebunan maupun kuliner. Insya Allah tempat ini akan jadi tempat edukasi yang siap untuk menampung siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya di sini itu dipanggil Pak Taufik. Taufik nama asli Taufik Sekarmaji. Kebetulan keberadaan saya di sini itu memang sudah kenal lama ya dengan tempat ini. Salah satunya saya lengkapin apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum Pak Mipas, salah satu cucu dari pemilik tanah ini. Jadi Om dulu awalnya itu bertemu dengan kakek beliau, kakeknya Ketua Umum Bang Ipas, yaitu Bapak Haji Wahab dan Ibu Rosmala. Dulu saya suka mancing ke sini dan kebun ini teramat bebas, amat bebas. Kebun luas tapi masyarakat bisa main di sini. Ada kebun buahnya, ada danaunya, yang mana orang itu pengen beredukasi di sini, memancing di sini. Bebas orang pada masuk ke sini. Nah, salah satunya saya tuh sering mancing di sini dulu. Nah, ketemulah dengan kakek Wahab, Pak Wahab ini, Pak Haji Wahab dengan Ibu Rosmala. Saya sering ngobrol, sering bertanya kalau ada orang tua nih. Orang tua tuh kita selalu tanya riwayatnya, sejarahnya. Terus panjang lebarnya saya sampaikan, Bapak, kebun Bapak, danau Bapak ini bagus sekali. Ada baiknya dimanfaatkan untuk taman edukasi yang bermanfaat untuk siapapun. Nah, ide itu ditangkap oleh Pak Haji Wahab dengan Ibu Rosmala, disampaikanlah ke putra-putranya nih. Di antaranya ada Bapak Irwan, ada Pak Iman, Pak Rizwan, ada Ibu Nova. Nah, itu kita diundang meeting bersama, ngobrol bersama tentang konsep yang saya buat, yaitu taman edukasi. Yang mana taman itu kita jaga keasriannya, karena kita sudah tidak menemukan lagi kebun seperti ini di dalam kota Jakarta. Arealnya hampir 3 hektar yang lengkap dengan kebun buah, juga ada danaunya yang sumber mata airnya itu asli dari tanah ya, bukan aliran dari got atau sungai, bukan. Dulunya kisah dulunya ini di sini ini kalau di Jawa tuh namanya kedung, belik, sumber mata air yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mandi, cuci, minum. Jadi airnya itu bagus karena memang terlihat di sini ya. Banyak pepohonan yang masih utuh, pohon-pohon besar, diantaranya ada randu hutan itu, pohonnya udah besar sekali, salah satunya penghasil sumber air di sini. Ya, nah disitulah ide saya ditangkap oleh keluarga. Nah, saat itu keluarga masih pada sibuk ya, putra-putranya Bapak Wahab ini, mereka adalah ASN yang harus mengabdi setiap hari di kantor, jadi mereka tidak fokus untuk mengelola kebun ini saat itu. Nah, saat itu kita punya ide taman edukasi. Kembali lagi, saat itu kendala di pendanaan untuk membangun tempat itu. Akhirnya kita stuck dulu kira-kira tahun 2000 berapa ya? Waktu itu 17 masalah 17. Setelah saya ketemu lagi dengan Pak Irwan, dengan Pak Iman mengenai ide saya itu, ya kan? Menjadi taman edukasi itu. Nah, disitulah kalau memang belum ada Pak, kita buatkan di sini tempat pelatihan burung, diantaranya pelatihan berternak burung, lomba kontes burung berkito. Nah, dari situ kita bisa menghasilkan uang dari warung maupun dari parkir motor, dari sewa tempat untuk latihan yang rencananya akan dibuat membangun tempat ini. Ya qadarullah COVID gitu. Kita tutup itu. Jadi alhamdulillah saya dipertemukan sama Allah dengan keluarga Pak Haji Wahab ini
yang notabene di mata saya mereka itu lebih ke agamis ya. Saya juga belajar dari mereka bagaimana mendidik anak bisa pada hafiz Quran, bisa punya akhlak yang bagus. Disinilah saya belajar dengan keluarga Pak Haji Wahab ini. Nah, disitulah makanya saya percaya sekali dengan keluarga beliau bahwa niat dan tujuan mereka adalah bukan semata untuk mencari rezeki, tapi juga sambil beribadah gitu. 2022, 2023 saya bertemu lagi tuh dengan Pak Irwan. Setelah Covid itu kita bertemu lagi dengan Pak Irwan. Saat itu saya belum bergabung di Poktan. Ternyata di sini udah ada kegiatan Poktan. Itu Poktan pertama saya belum mau masuk. Nah, Poktan kedua juga saya belum mau masuk karena ditawarkan, saya nggak mau. Saya ngeliat dulu, pelajarin dulu bagaimana sih prosesnya ini gitu. Ya, seiring berjalannya waktu, Poktan 1, Poktan 2, salah satu pengalaman pembelajaran di situ. Nah, Poktan 3 saya baru masuk. Dengan catatan saya mau anak-anak muda. Nah, di kelompok Poktan ini kita sebagai orang tua, saya sempat dijadikan ketua umum, tapi saya nggak mau. Saya suka anak muda yang memimpin ini. Orang tua di belakang layar sebagai penasihat aja dan memberikan motivasi, juga memberikan pengalaman hidupnya selama ini untuk membina anak-anak muda. Jadi alhamdulillah Poktan 3 ini kita isi dengan anak-anak muda supaya mereka termotivasi dan punya kreativitas tinggi untuk bisa mereka hidup mandiri. Ikan. Terbentuklah Poktan 3, diantaranya Poktan 2 dulu perikanannya sudah bagus dan sudah menghasilkan waktu itu ternak ikan nila ya Bang ya. Ikan nila kita sudah panen raya. Saat itu didatang juga Pak Wali Kota, terus dari Dinas KPKP, dari BI yang memberikan bantuan CRI ke sini untuk perikanan. Nah, di situ hadirnya saya insya Allah memberikan semangat untuk anak muda. Saat itu panen kita itu dibeli murah sama Tengkulak. Ikan kita tuh 4 ton dibeli murah sama Tengkulak. Kita capek miara nih, gedein murah. Berbulan-bulan ya, yang penuh liku-liku, penuh dramatis lah namanya kerja kelompok ya kan. Ya itu tadi, ada yang egonya nggak bisa turun, ada yang ini. Akhirnya kita Poktan ketiga ini kita perbaikan diri bagaimana nih kerja kelompok ini harus solid, satu komando dan saling memberikan masukan, saling menerima ide gitu. Terbentuklah Poktan 3. Nah, dari Poktan 3 ini saya dapatkan ide untuk tidak menjual hasil pertaniannya, perikanannya, tapi kita produksi menjadi marinasi frozen food yang punya nilai jual lebih tinggi. Nah, ide itu ditampung oleh BI karena BI menanyakan apa nih yang bisa dikerjakan setelah panen ikan nila dari Poktan ini, kan? Apa yang bisa dinaikkan ke level 4? Akhirnya kita buatkan produk marinasi. Jadi produk hasil perikanan kita buat produk marinasi yang kita jual dalam bentuk frozen food yang sudah matang. Yang proses kalau ibu-ibu masak nih prosesnya lebih cepat. Nah, kalau untuk ikan setelah ditiriskan dengan minyak panas itu 2 menit selesai matang. Begitu juga ayam bebek. Jadi produk yang sudah kita buat ini di dapur marinasi ini itu ada ikan, ada ayam, ada bebek. Bahkan kita sudah inovasi ke bakso goreng, basreng maupun otak-otak. Itu juga kita buat frozen food di sini. Nanti kita lihat contoh-contohnya, bisa kita lihat. Nah, salah satunya itu. Yang kendalanya kita di sini adalah karena BI saat itu kan memberikan bantuan bentuk material atau properti ya, barang-barang keperluan untuk memasak. Kita tidak punya dana operasional saat itu. Nah, kita dari kecil kita naik terus kita kembangkan dari hasil perikanan juga. Nah, saat itu setelah Poktan 2, karena Poktan 2 ini saat itu anggotanya kan hasil panen itu maunya dibagi rata. Sementara mereka nggak mau menyisakan untuk produksi lagi. Ya kan? Nah, disitulah akhirnya Poktan 3 berusaha untuk bangkit lagi. Nggak apa-apa kalau toh kita nggak punya modal, kita punya peralatan, kita ada sisa bibit, kita kembangkan lagi. Nah, sampai sekarang kita kembangkan. Salah satunya untuk memacu pendapatan supaya bisa berputaran cepat, kita buka lahan pemancingan di sini. Jadi pemancingan di sini ada 2 kategori, pemancingan harian ya, yang ikannya dibeli oleh pemancing, dilepas mereka pancing. Jadi tujuannya itu aja.
Di sini tidak ada pemancingan galatama yang sifatnya judi, kita tidak adakan di sini, tapi lebih kita menjual ikan silahkan dipancing gitu. Ada juga yang sifatnya kiloan, untuk mereka mancing dapat di kilo ditimbang bawa pulang. Nah, seperti itu. Jadi tempat ini alhamdulillah sebegitu dibuka pemancingan, banyak anak-anak muda yang kesini hanya untuk edukasi mancing. Jadi mengurangi mereka main gadget, mengurangi mereka yang biasa motor-motoran, begadang, ngalor ngidul nggak jelas. Mereka anteng di sini mancing, gitu loh. Jadi mereka kadang kita juga berikan motivasi ke mereka, kita kasih pendekatan, itu kan supaya mereka tertarik dengan dunia perikanan, ya kan, dunia perkebunan. Nah, alhamdulillah dari Poktan 3 ini kita bentuk 3 divisi, yaitu divisi perikanan, perkebunan, dan produksi marinasi, resto. Alhamdulillah kita sudah berkembang di bidang resto itu. Salah satunya kita kadang suka dapat proyek makan bersama di sini di kebun dari komunitas-komunitas, maupun kita juga sudah sering mendapatkan order nasi box gitu. Nah, itu kita kelompok bersama yang mengerjakan itu. Nah, yang saat ini kita acukan itu adalah bagaimana saya bisa mengajak anak-anak muda ini mendapatkan bekal, nggak cuma di sini menjadi kelompok, tapi mereka harus bisa lepas dari sini dengan membawa bekal ilmu atau keahlian dari sini. Jadi mereka nggak terikat harus di sini terus, tidak. Saya sarankan kalau kamu sudah dapat ilmu dari sini, apapun kembangkan di luar atau bisa mandiri. Jadi di sini nggak cuma jadi tempat pelatihan, tempat wisata, tapi juga mereka nanti memberikan sesuatu yang bermanfaat ya bagi mereka yang sudah tergabung di sini. Mereka lepas dari sini sudah punya bekal ilmu. Jadi alhamdulillah kebetulan qadarullah Allah kasih ilmu ke saya di bidang kuliner, ya, di bidang perkebunan, pertanian, pertukangan. Ya alhamdulillah itu pengalaman saya tuangkan, saya curahkan di sini untuk anak-anak muda. Semoga juga itu akan bermanfaat buat semuanya. Nah, kendalanya di sini, Om itu kan sudah sepuh ya, udah tua, speednya udah nggak kayak dulu. Walaupun banyak ide-ide liar yang harus saya tuangkan, Om, tetap butuh dukungan anak-anak muda yang speednya lebih kenceng, yang diajak begadang berani, ya kan? Nah, sekarang aja Om ngedesain di komputer aja udah sebentar aja udah pusing, ya karena saya butuh juga tim marketingnya kita belum solid atau belum punya, atau bagaimana caranya kita bikin packaging yang bagus, lebih menarik. Saat ini kita masih jual polos ya, ke teman-teman anggota sebagai resellernya. Jadi untuk marketing di medsosnya kita masih kurang, belum ada tenaga ahlinya di situ. Jadi Om lebih fokus ke produksi. Artinya kalau Om semua pegang kayaknya nggak kepegang. Jadi butuhlah seperti yang lainnya itu, yang lainnya yang punya keahlian di bidangnya masing-masing. Nanti insya Allah kita akan direct semuanya. Oke, yang ini si A di bagian apa, si B di bagian apa, si C di bagian apa. Kalau satu dari semua keahlian ini kita gabung ya kan, kita direct satu motivasi, satu tujuan, insya Allah yang akan lebih berkembang lagi. Gitu. Alhamdulillah di sini ini kalau bicara kebun itu udah lengkap. Rambutan banyak, alpukat ada, durian ada, bahkan pohon yang langka pun ada di sini. Hobi-hobi. Ada pohon hobi-hobi, itu buahnya merah, itu kalau buat manisan enak. Jadi kecapi pun masih ada di sini, kecapi. Coba sekarang cari kecapi, udah nggak ada Jakarta. Dan Om untuk proyek untuk 2025 ini, yaitu Poktan ketiga ini, Om punya konsep yaitu DDK. Apa itu DDK? Desaku di Kotaku. Yang mana lahan yang begitu asri ini kita pertahankan asri. Kita akan buat resto yang asri, nuansa desa, tempat-tempatnya itu bangunan-bangunannya maupun infrastrukturnya itu betul-betul kita akan setting seperti di desa. Jadi orang masuk ke sini itu udah berubah, wah kayak di kampung gitu loh. Coba kalau nanti buktikan video call dengan teman, lihat view-nya, pasti nanya di kampung ya, pasti gitu. Hanya ada di sini di Jakarta, insya Allah ya, setahu saya. Kalau dilihat di Google Map itu hijau areal ini, selebihnya itu perumahan semua. Jadi dari wasiat ibu dulu, neneknya Bang Ipas itu berwasiat supaya tempat ini bermanfaat untuk masyarakat, jadikan tempat yang bisa menghasilkan untuk masyarakat juga. Artinya benar-benar bermanfaat. Yang mana program Om di sini itu, program Desaku di Kotaku ini
nanti kita akan buat di sini salah satu restonya ada, peternakan perikanan ada tempat wisata pancing, ada tempat perkebunan, ada tempat bunga, yang mana nanti orang dan keluarga datang itu nggak cuma makan, menikmati tempat, mereka nanti dapat souvenir atau beli bunga atau beli bibit buah itu bisa di sini. Gitu loh. Nanti nah itu perlu proses ya kan. Jadi misalkan nih, pulang dari sini dapat oleh-oleh, ya kan. Bibit cabai, abah adik tanam di rumah, nanti kalau udah berbuah di video dikirim ke kita, nanti dapat kesini dapat bonus atau apa itu untuk memacu mereka anak-anak itu mau berkreatif ya kan. Waktu itu ada lomba SD tingkat tempat kebersihan dan taman SD, kita bantu mereka bikin kolam yang ada yang kita bantu dengan ikannya. CRA kita ke tempat SD 04 itu kita bantu mereka bagaimana anak-anak ini mau beternak ikan, ya kan, ngasih makan ikan, jadi hasilnya nanti buat mereka juga, gitu kan. Alhamdulillah kita dapat piagam juga dari SD itu 04. Saya lebih suka ke anak TK atau SD. Kalau mendidik dari nol itu lebih mudah mewarnai daripada yang sudah terwarnai. Itu jauh lebih mengena kalau kita mau mendidik skill ya, anak-anak itu dari SD atau TK itu bisa lebih, mana daya ingatannya mereka masih fresh ya. Jadi mereka akan cepat gitu. Itu salah satu CRA kita, sasaran kita itu membina TK dan SD. Nah, alhamdulillah tim yang sekarang ini walaupun tertatih-tatih kita alhamdulillah solid lah, satu tujuan. Ya, itulah proses dari Poktan itu, namanya kelompok tani itu pasti ada gejolak-gejolak atau ada masalah di perjalanan itu pasti. Makanya saya selalu, slogan kami itu selalu bilang, ayo dicoba. Aku selalu bilang gitu, jangan menyerah, ayo dicoba. Ya kan, siapa yang sabar dalam proses, insya Allah sukses. Karena semua nggak ada datang dengan tiba-tiba, semua berproses. Yuk bersabar dalam proses. Semoga Allah beri kesuksesan kita semua. Itu tujuan kami di sini, memberikan pembinaan untuk anak-anak muda, memanfaatkan lahan milik Bapak Haji Wahab yang diberikan kemudahan untuk kita bercocok tanam di sini, artinya mereka memberikan pinjaman tempat untuk dimanfaatkan supaya bermanfaat tempat ini. Artinya siapapun boleh belajar di sini. Kembali lagi ke sumber ini ya, dana ya. Karena kita juga nggak punya dana untuk ngelola ini, ya kita pelan-pelan belajar untuk bisa mandiri, untuk bisa berkembang. Dari ikan ke marinasi, dari pemancingan nanti kita buat perkebunan. Jadi kita selama ini masih berproses. Salam doanya semoga kedepannya apa yang saya impikan, apa yang saya inginkan dan bisa terwujud artinya. Karena ini keinginan almarhum juga tempat ini. Jadi pihak keluarga nggak berkeinginan untuk dijadikan apartemen atau perumahan atau kontrakan, nggak. Justru ingin mempertahankan tempat ini asri. Ya, syukur-syukur nanti dari pihak lain ada yang mau bekerja sama dengan kita welcome. Selagi itu syaratnya itu bersyariah lah, gitu loh, ya kan. Karena salah satu moto di kita di sini Poktan Al-Ikhlas itu di sholat 5 waktu berjamaah, diusahakan berjamaah. Nggak sholat nggak bisa jadi anggota sini. Hanya kan dari Al-Ikhlas ya, Masjid Al-Ikhlas, anggota jamaah masjid kita bina di sini. Nah, secara processing kita sortir ya gimana sih yang berprospek yang benar-benar niat terjun di sini, ya akhirnya kita melalui proses ya sharing, akhirnya kita dapat orang-orang yang berkompeten di bidang ini. Ada yang di bidang perikanan, ada 2 orang yaitu Bang Yudis, Bang Ode, spesialis di perikanan, peternakan. Kalau saya di bidang marinasinya, kulinernya, ya sedikit banyak memberikan motivasi bagaimana tempat ini akan seperti apa. Insya Allah kita sudah buatkan desainnya untuk landscape-nya tempat ini supaya nanti program berjalan itu tertata gitu sesuai dengan gambar pakai landscape. Jadi pada intinya adalah Om sebagai orang tua hanya bisa memberikan nasihat maupun memberikan pengalaman hidup. Jadi untuk generasi muda sekarang itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat ya. Itu adalah pesan dari Al-Quran juga yang disampaikan oleh Rasulullah juga, diajarkan kita untuk selalu berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Karena kalau kita selalu berlomba dalam kebaikan, insya Allah keberkahan itu ada buat kita semua. Tentunya motivasi dari Poktan di sini itu
mengajak kita semua, terutama generasi muda, lebih mengedepankan skill. Jadi nggak cuma teori. Karena saya lihat ya, yang bertahan, terutama di Jakarta, yang bertahan masih bekerja itu mereka yang punya skill. Kalau zamanku dulu itu ijazah lulus SPG aja bisa jadi ASN ya kan, bisa jadi guru. Sekarang sarjana S1, S2 aja masih banyak yang nganggur, masih ngelamar pekerjaan. Beda kalau kita punya skill, di mana-mana kita dihargain, punya nilai lah, punya nilai. Artinya kita masih bisa berbuat, berkreatif, berinovasi, dan kita siap untuk menjadi pemuda yang mandiri, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak dan membawa keberkahan ke semuanya. Artinya, menciptakan itu lebih baik daripada mencari. Mungkin kita jadi pekerja, cari pengalaman pekerjaan. Setelah kita punya pengalaman, ayo berkreasi, ayo menciptakan lapangan pekerjaan, dan menciptakan pekerjaan itu lebih mulia, lebih baik daripada kita mencari pekerjaan. Ada 3 moto yang harus Om sampaikan ke anak-anak muda. Jangan pernah bilang nggak bisa sebelum dicoba. Jangan pernah bilang nggak ada sebelum dicari. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Artinya di sini kita digembleng mental kita. Jadi kalau kita belum mencoba, udah bilang nggak bisa, itu nggak akan bisa sukses kalian. Belum dicari udah bilang nggak ada, padahal belum dicari. Nah itu tanda-tanda kemalasan di situ. Kuncinya sukses itu melawan kemalasan. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Artinya kita mau kerja, nggak ada motor, pakai sepeda, pakai buat kerja. Nggak ada sepeda, jalan kaki. Jangan pernah selalu menggantungkan orang lain. Kalau bisa ayo bangkit sendiri, mandiri. Yaitu tadi dengan berikhtiar, berproses supaya kita maju semuanya, generasi muda yang saat ini kalau dibilang generasi Z ya. Pesan dari almarhum dulu, termasuk Bapak Wahab, Haji Wahab, adalah supaya tempat ini bermanfaat untuk masyarakat, menjadikan tempat yang bermanfaat, artinya penuh keberkahan ya, bisa menghasilkan, bisa membangkitkan ekonomi umat, juga bisa untuk belajar mereka-mereka yang tidak memiliki pengalaman kerja atau dalam bidang pertanian maupun perikanan maupun perkebunan maupun kuliner. Insya Allah tempat ini akan jadi tempat edukasi yang siap untuk menampung siapapun.